Komputer atau laptop di kantor rusak, segera hubungi ahli reparasi untuk memperbaikinya. Namun, salah satu staf dengan pemahaman minim biasanya penasaran apa yang membuat komputer atau laptop itu rusak. Ia membongkarnya dan mengotak-ngatiknya, siapa tahu bisa diperbaiki sendiri dan jadi lebih hemat. Masalahnya, ia tak punya kemampuan memperbaiki komputer. Alhasil, ia bisa bongkar tak bisa pasang sehingga kerusakan semakin parah. Komputer itu pun tak bisa digunakan lagi meski sudah ditangani ahli reparasi. Dari contoh di atas sebenarnya cukup tunggu ahli reparasi datang dan komputer atau laptop itu akan bisa diperbaiki karena berada di tangan yang tepat. Nah, apakah Anda pernah mengalami hal seperti contoh di atas? Ada teman yang bisa bongkar, tidak bisa pasang. Pernah di suatu kantor komputernya sering restart. Kebetulan ada karyawan baru yang mengaku bisa. Akhirnya dia bongkar, menganalisa dan menyarankan ini memori RAM-nya harus ganti. Akhirnya dibelikan RAM, setelah dipasang masih restart. Kembali dia menyarankan ganti power supply, tetapi penyakit restart tetap kambuh. Dan dia menyarankan ganti mainboard, penyakit tidak sembuh juga. Akhirnya saya dipanggil dan datang ke kantor tersebut. Mainboard saya bongkar dan coba nyalakan di luar casing. Ditunggu sampai 10 menit tidak restart juga. Setelah saya teliti, rupanya masalah di kabel panel. Ada yang konslet, mungkin digigit tikus. Setelah selesai, bosnya nyeletuk dengan nada agak geram. Ini yang diganti sudah bisa jadi satu komputer lagi. Ya sudah, belikan yang diperlukan, nanti komputernya bisa dipakai untuk di ruang A. Casing, prosesor, dan SSD dibelikan. Jadi, dapat 2 kerjaan nih. Mantap! Pernah juga ada yang telepon saya. Pak, kenapa laptop saya setelah saya bongkar sekarang tidak nyala? Lalu saya bilang mungkin waktu pasangnya ada yang kurang pas atau short. Coba bongkar lagi dan pasang hati-hati, ujar saya sambil tersenyum. Saya sudah hati-hati kok, Pak. Saya lihat tutorialnya di YouTube step by step-nya sudah benar. Guys, coba-coba dan belajar itu tidak ada salahnya. Justru Anda hebat. Dengan berani bongkar pasang di komputer dan laptop hidup, hasilnya, kalau ada yang kursus teknisi komputer di tempat saya, pertama pelajaran bongkar pasang itu pakai komputer mati. Karena yang penting tahu caranya. Setelah 2-3 kali baru pakai komputer hidup. Kenapa? Karena pernah bongkar pasang pakai komputer hidup, akhirnya malah jadi mati atau rusak karena pemasangan tidak pas. Situasi berubah jadi masalah ketika kita tidak mau menunggu. Kita tidak sabar dan melangkah tanpa pertimbangan. Akhirnya, kita justru mendapatkan masalah baru. Bagaimana pengalaman Anda pertama kali bongkar pasang komputer? Jangan bisa bongkar tapi tidak bisa pasang. Tulis komentar Anda di bawah supaya bisa menjadi pengalaman bagi rekan-rekan yang lain. Selamat mencoba.